Nah, ngelihat situasi Indonesia kayak gini, dari tantangan sama potensinya, Pak Ahok tuh masih optimis ada titik terangnya nggak sih untuk pengusaha di Indonesia gitu? Nah, saya jawab satu-satu ya. Kalau optimis pasti saya optimis dong. Muka aku masih cerah kan? Oh, nggak gelap ya Pak? Optimis gitu loh. Saya adalah orang yang selalu percaya bahwa masa depan tuh ada. Asal kita semua nih eling, orang Jawa bilang, sadar gitu loh. Kita jangan berkata ini bukan urusan saya, ini nggak kena saya. Emang gue pikirin, gue pengusaha, nggak ada urusan mau politik siapa yang jadi politisi, nggak ada urusan. Nah itu yang diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya masuk ke soal bisnis tadi. Saya ketemu satu orang di bandara, saya nggak kenal, namanya ya dia agak sombong juga. Dia kenal gue gak kenal dia. Oke. Dia negor gue gitu kan. Pak Ahok, aku pernah ketemu mana? Enggak. Mau kemana? Saya mau ke Vietnam sekarang. Nggak ada. Karena di sini ada BPN yang menentukan, bukan kepala daerah. Dulu undang-undangnya dinas di tiap Pemda itu ada dinas pertanahan. Jadi nggak ada BPN. BPN itu hanya koordinir, tapi yang ngatur semua ini ada di kepala daerah. Baru bisa gampang. Jadi jangan mimpi lah orang investor mau masuk sebetulnya. Kalau kayak begitu. Kita aja kalau ada kesempatan mau keluar di dalam negeri apa luar negeri, kalau ada kesempatan di luar negeri. Masanya kita bertahan tuh katanya kita termasuk kategori agak bokeh, itu aja masalah kita. Iya itu yang cilaka, kita kejepit nih. Tapi nanti saya dibilang kabur aja dulu, Indonesia Ground dibilang buzzer Pak. Itu gimana Pak? Itu juga masalah. Kita kadang-kadang kita tuh serba susah ya. Kita ngomong bener, dibilang buzzer. Tapi memang banyak orang juga hidupnya dari jadi buzzer soalnya kan. Jadi kita ketepak kurang baiknya. Tapi paling tidak apa yang dibuat acara Saudara Raymond ini kan terus nyampaikan kebenaran. Kita tidak mau nyalakan siapapun, nggak ada guna. Kita nggak pengen negara ini pecah, negara ini rusak kok. Jadi harusnya gimana? Kita lakukan sebaik yang bisa kita lakukan. Kalau pemerintah lagi buruk gimana? Seburuk-buruknya 5 tahun kan ada pemilu lagi bos, kira-kira gitu. Tapi timeline kita kan pendek Pak. Terus kalau misalnya berkaca dari negara-negara maju ya, saya kan banyak pelajarin tentang geopolitik, geoekonomi. Saya pelajarin lah itu negara-negara maju tuh gimana sih mereka bisa maju gitu. Salah duanya, yang pertama itu pokoknya hukumnya tuh harus jelas, ya kan. Yang kedua tuh ease of doing business. Jadi orang tuh mau bisnis, mau usaha, mau buka lapangan pekerjaan, mau inovasi, gak disusahin gitu loh. Berarti kan di Indonesia tuh ada kesalahan sistemik sama struktural nih. Dan kalau kita husnuzon ya, kita optimis ya. Sebenarnya kan semua yang di ruangan ini, kalian semua mau Indonesia maju kan? Mau. Pemerintah juga pengen Indonesianya maju harusnya ya. Nggak bisa jawab. Itu yang kita nggak tahu. Kita bukan penguasa, kita nggak tahu. Oh kita nggak tahu bener. Emang kita dukun, tahu hati dia. Kita husnuzon aja lah gitu. Berarti dengan adanya problem sistemik sama struktural nih, untuk bisnis kok disusahin gitu misalnya. Yang kita lakuin tuh harusnya ya udah terima aja, ya udah kita berbisnis dengan semua keribetan dan kesusahannya. Atau ada hal lain yang sebenarnya kita bisa lakuin Pak. Soalnya teman saya tuh banyak yang saking kecewanya gitu loh. Akhirnya berbisnis, kan bisnis tuh harusnya positif sum. Lapangan pekerjaan, gaji, bayar pajak, negara juga happy gitu. Tapi saking mereka nggak yakinnya, ini kok gue disusahin ya. Mereka jadi tanda kutip bisnis yang tidak legal gitu. Diem-dieman pajaknya, izin-izinnya main-mainan dan lain-lain. Ini kan sebenarnya bisa jadi efek snowball yang gede ya. Apalagi pebisnis-pebisnis yang ya yang penting ya udahlah negara mau cuan sendiri, ya gue cuan sendiri aja gitu. Ini kan bakal jadi problem yang besar Pak. Apa mereka nggak sadar itu, apa ada solusi lain nggak? Pandangan kita tuh seharusnya gimana gitu? Apa kita nurut aja walaupun ada problem-problem yang kayak gini? Gitu. Bukan nurut sih, emang lu bisa lawan dia? Kan itu pertanyaan kita kan. Tapi kita juga nggak usah jadi lalu frustrasi gitu loh. Lalu ikut-ikut nilep pajak atau apa untuk lakukan. Kalau namanya kan optimalisasi biaya itu bukan nilep pajak bos. Karena kalau optimalisasi biaya kan ada 3 unsur kan. Potong biaya, nambah penghasilan, sama menghindari biaya. Kalau lu masukkan itu di dalam sebagai optimalisasi biaya supaya cuan, untung nih. Kamu pasti bisa kena cost avoidance-nya nggak berhasil. Begitu ketangkap, oknum aparat serem, merosnya gede-gede. Ya.
Iya terus terang serem ini. Soalnya zaman saya masih kecil orang taunya cuma Rolex sama Mercedes doang. Sekarang mereknya begitu banyak. Dulu orang tahu cuma pengen bikin rumah di Jakarta. Sekarang pada tahu bikin rumah di Paris, di Tokyo, di luar negeri, di Swiss. Wah ini, jadi saya bilang jangan lakukan itu. Jadi solusi bagaimana? Anda kan pengusaha. Pengusaha itu tentu selalu bisa cari usaha dong. Saya kasih contoh gini. Saya dulu bikin pabrik. Berantem sana sini juga. Ributnya sama siapa Pak? Sama oknum pejabat lah. Sampai gue mau tabok dia terus pabrik tutup. Ya ini memang belum lagi oknum pajak neken. Enggak aja hitungan suka-suka dia. Ujung-ujungnya ada yang nawarin deal, nego. Ya kita waktu muda juga pernah lakukan. Kalau nggak dikasih kickback, suplai barang, besok-besok dia bilang barang kita nggak bagus nih. Ya mulai kita berpikir bagian dari marketing lah, kasih $2 gitu ya. Oke lah satu sak $2 gitu loh. Lama-lama berubah packaging. 22 sak dia mintanya berapa? 2 kali 22, nggak bisa dong, ini barang jadi lebih murah kok. Jadi saya belajar satu hal akhirnya. Orang-orang seperti itu kalau Anda ladenin, Anda pasti cuma jadi korban dia aja. Kita cuma habis diperas terus, akhirnya lu bangkrut juga. Karena kos kita dimintain melulu. Nah lebih baik gimana? Pikirkan bisnis yang lain aja udah. Yang sesuatu yang kita masih bisa. Tapi hari ini bisa contoh, saya teman-teman saya yang survive itu ya. Walaupun saya sedih juga tuh. Kemarin saya diajak join lagi nih. Join apa? Beli tanah. Oke, untuk apa? Bikin gudang. Wah, gue pikir mau bikin pabrik nih. Enggak. Kita sewain sama orang Cina. Cuan. Bener, cuan. Belum bangun udah pesen. Mau 7.000 meter. Wah, cuan dong. Tapi saya berpikir, ini mah cilaka kita nih. Kita udah 70 juta orang cuma jadi pasar. Tapi dia bilang, saya mau survive gimana? Masa lu mau suruh gue pindah? Lu mau pindah kemana? Duit gue paling kuat gue pindah Kuala Lumpur. Gue beli apartemen di Kuala Lumpur. Jadi kita harus gimana? Balik lagi. Kalau menurut saya, kita harus bertahan. Dengan segala cara, lakukan cost optimalisasi, kurangin biaya, memang jadi muter nih. Pasti ini akan gak lama kalau kayak begitu terus. Yang penting kita siap untuk memperbaiki. Kita gak ingin negara ini hancur. Jadi jangan punya pikiran kalau jatuh, hore gitu. Kalau ini negara hancur, hancur juga kita bos. Sama jatuh jak. Kita harus jaga. Namun saya yang udah usaha ada, ya jalanin. Tapi jangan tergoda nanti mau main saham lah, main apalah juga. Nggak segampang itu. Tapi peluang ada, saya lihat peluang masih ada. Kenapa kita buka bisnis? Kita pengen bisa membuka lowongan kerja. Itu yang sederhana sebetulnya. Oke. Kebayang. Nyambung ke selanjutnya gini Pak, soalnya ini dari pengalaman pribadi saya. Mentor saya di Singapura, itu kan negara hukum banget kan. Itu ketat gitu, dibilang kayak gini. Never mix business with politics gitu. Jangan pernah campur bisnis dengan politik gitu. Tapi saya kan banyak ngobrol, udah hampir ratusan lah pengusaha sama bisnis-bisnis gitu. Pas bisnisnya udah sizable enough nih, udah gede gini. Mau gak mau pasti ketemu dengan politik. Gak tahu kenapa, gak tahu gimana caranya pasti ketemu. Dilirik lah, dikasih surat inilah, dan lain-lain lah gitu loh. Responnya cuma 2 Pak. Satu yaitu, ya udah kita ikutin lah cara mainnya gitu misalnya. Karena memang sudah begini caranya. Atau yang kedua, nggak firm. Bisnis saya nggak mau dicampur-campur dengan urusan politik atau dengan godaan apa-apa gitu. Tapi dua-duanya kan kayak ada resikonya nih Pak. Jadi kalau saya, ajaran mentor saya ya, I never mix business with politics. Saya bisa berpisah. Tapi sejak kemarin bikin YouTube kritik-kritik itu jadi terpaksa nggak bisa dipisah. Jadi udah banyak-banyak yang chat-chat Pak. Tapi kalau dari Pak Ahok sendiri setuju dengan statement itu nggak? Atau ya because this is Wakanda, ya itu udah pasti terjadi gitu suatu hari gitu. Ya sebetulnya di Amerika pun tempat orang jadi standar demokrasi itu pun terjadi toh. Misalnya contoh Trump melakukan apa? Bikin isu minyak terus temannya langsung dibilang untung sekian ratus juta. Dia nggak korupsi, dia lempar kebijakan aja bisa jadi untung. Kita masih ingat dulu kasus Taksin kan di Thailand. Jadi kalau penguasa jadi pengusaha atau pengusaha jadi penguasa itu jadi penguasa H ini. Penguasa. Iya kan, penguasa H kan. Ini bahaya banget. Nah di Amerika tuh dia mesti kasih ke trust fund.
untuk jalankan. Ya. Tapi tetap aja dia bisa membuat kebijakan yang orang nggak tahu nih dengan isu-isu cari keuntungan. Jadi situasi sekarang terus mau ngapain kita? Ya kalau menurut saya bertahan masih banyak peluang dagang kok. Jangan main yang terlalu gede. Jangan main yang terlalu gede. Gimana Ya. itu maksudnya? Itu kata anak saya. Oh, gitu. Jadi kita main kecil-kecil aja katanya, kecil-kecil. Supaya kita nggak jadi sorotan. Kita bayar pajak juga. Nah bagaimana kalau kamu udah jadi konglomerat udah gede? Ah, Kan hadapan juga dong. ya. Nah ini balik lagi ke visi mula-mula Anda. Ah. Saya bilang gini, pabrik saya itu harusnya jalan atau enggak? Kalau saya mau ikut main, bisa jalan. Tapi saya terus putuskan. Kalau nggak jalan pun, ya sudah. Saya nggak bisa terus di sini. Betul-betul dikerjain lah. Tutup. Ya namanya penguasa kan gampang kan. Dia assessment, bilang nggak lulus. Tapi karena itu saya berpikir. Benar bapak saya bilang ya. Lu kalau mau lawan pejabat nggak bisa lu cuma jadi pengusaha lu. Lu jadi pejabat aja lu sana perbaikin. Nolong orang miskin. Padahal saya dulu pengen jadi konglomerat sebetulnya. Oh ya, Saya sebelum pikir itu. bisa nolong orang banyak gitu kan. Ah. Bapak saya nggak bisa. Lu kalau mau nolong orang banyak, mau buka lapangan kerja semua tuh jadi pejabat. Akhirnya saya masuk ke politik. Singkatnya gitulah. Dan sampai hari ini saya masih tetap di politik. Orang bilang kamu udah selesai. Ya sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati saya, nggak bunyi paku lagi. Karena pakai skrup sekarang peti mati. Jadi kayak pepatah kunonya udah nggak cocok ya. Nggak pakai bunyi paku. Jadi sebelum bunyi skrup paku di atas peti mati saya masih ada harapan untuk terus berjuang dong. Kenapa kita takut? Nah, itu sih. Luar biasa. Nggak bahaya kan Pak pertanyaannya kan? Aman kan? Saya ada asuransi juga. Pak ini kan kalau misalnya kita mau optimis nih, ini kan anak muda semua. Kita pengen bantu kontribusi lah untuk bikin Indonesia maju. Jadi pengusaha dan lain-lain. Dan gak jauh-jauh dari leadership, kepemimpinan. Sebenarnya kan kalau banyak orang yang ngeliput Pak Ahok tuh pasti cara kepemimpinannya Pak Ahok gitu. Sangat Cara yang tegas. kapan? Sebelum Makobrimob atau sesudah Makobrimob? Itu mesti dibedakan juga. Oh itu beda. Itu mesti dibedakan juga nih. Karena ada dua yang berbeda nih. Jadi kalau misalnya ada pesan nih, kita harus optimis, this is what it is gitu. Tapi kita bisa kontribusi untuk sesuatu yang positif untuk Indonesia. Ada saran atau insight yang paling penting yang mungkin yang bisa dipelajari untuk anak-anak muda zaman sekarang, what would it be Pak? Ya, kalau menurut saya ya jangan bedakan muda tua lah. Sama. Anda juga mesti bilang sama orang tua Anda, semua kita mesti sama-sama. Jadilah orang yang memang lurus. Nggak usah banyak drama-drama gitu loh. Kita bisa apa aja, terus Anda harus berani berdiri untuk menyuarakan apa itu kebenaran. Berdiri untuk menyuarakan apa itu keadilan. Apa itu kejujuran, apa itu perikemanusiaan. Kita sering kan lihat dengan kasus hukum misalnya ya. Ya. Nggak adil kita tahu. Bukan urusan gua, bukan keluarga gua kok. Dia dijolimin, emang gue pikirin. Ini yang gula ya Pak? Gua aman. Nggak tahu apalah, pokoknya adalah. Kita diam toh. Hati-hati loh. Kalau kita nggak mau menyuarakan itu, satu hari ketidakadilan itu kan datang ke kita juga, ke keluarga kita. Jadi kita sama-sama berani menyuarakan. Terus yang kedua, jangan terlalu ngandalkan AI lah. Udah tertentu nih. Kita Serius. bahas AI seharian nih Pak. Aku mau ngomong jujur nih. Lo jangan salah nih. Saya mau tanya ya. Kalau kita bicara soal kasus kemarin ada COVID. AI nggak bisa jawab karena dia nggak punya data. Tapi kita sebagai manusia, human being. Kita punya data ini udah punya dalam otak pikiran kita. Dari kita dalam janin. Bayangin tuh full data. Dengan pengalaman kita dengar, mata kita lihat. Yang pengalaman hidup kita. Nah Anda cuma butuh ngelatih mendengarkan suara being ini. Maka orang bisa meditasi, mungkin orang bisa sembahyang tengah malam, tahajud, macam-macam lah. Itu untuk melatih mendengarkan being kita. Karena zaman ini berubah gitu cepat. Maka orang tanya sama saya juga power by AI juga. Oh ya? Tapi Ahok intelijen. Luar biasa. Kamu udah kasih. Ahok intelligent, siap. Oke, berarti pesan terakhirnya adalah mau apapun yang kita lakukan, kita harus lurus.
Kita harus menyuarakan kebenaran dan integritas tetap nomor satu. Dan satu tambahan, jangan terdistract dengan tujuan hidup Anda yang mula-mula. Teknologi, situasi, kekacauan membuat kita terdistract. Saya juga berpikir, waduh jadi bisnismen susah. Sementara ada orang percaya saya jadi CEO. Gue kerja aja sama dia ya. Kan lumayan, saya udah pernah kerja juga nih, gaji gede. Tapi kerjanya bosnya pulang jam 2 pagi nih. Nah saya langsung cek AI Ahok Intelligent ini. Gitu kan. Kalau cek AI yang artifisial pasti suruh kerja. Nambah modal kok gede. Itu saya cek, saya dapatin kalimat begini. Never overwork for the riches. Kenapa saya ngomong begitu? Saya cuma pengen lebih kaya aja. Terus saya nggak bisa datang lagi dong, ngomporin kalian kan supaya ya dong hari kayak gini, jangan-jangan bos gue lagi di rumah meeting, gue di rumah bos, weekend ada bos, minggu nemenin bos. Nah saya nggak bisa menularkan, membagikan, saya kan politisi edukator soalnya. Politisi edukator. Ya, saya pengen semua orang punya persepsi yang sama, kita punya langkah perjuangan yang sama. Partai politik banyak orang nggak benar, karena kita yang baik nggak mau masuk. Itu masalahnya. Itu sih. Aku lagi memprovokasi dia, kan aku profesor juga, bukan profesor, provokator. Oke. Jadi tertarik gak nih? Kita mau bikin kongres partai nih. Nah, bercandain dia aja. Gimana guys?